Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal, SAB MAB. Saya merupakan dosen pada jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Malang. Saat ini saya mengampu mata kuliah Administrasi Ekspor Impor. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada semester 4 yang memiliki bobot 2 SKS dengan 17 minggu pertemuan yang terdiri dari 15 minggu pertemuan perkuliahan dan 2 minggu untuk UAS dan UTS. Mata kuliah Administrasi Ekspor Impor merupakan mata kuliah yang berfokus pada tata laksana, prosedur, serta dokumen-dokumen yang mendukung pelaksanaan kegiatan ekspor dan impor. Mata kuliah ini membahas alur administrasi ekspor impor, pihak-pihak yang terlibat, serta penyusunan dan pengelolaan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu mampu menguasai administrasi ekspor impor yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan internasional secara luas, dan mampu mengenali serta mengidentifikasi dokumen penunjang yang diperlukan dalam melaksanakan ekspor impor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada mata kuliah ini mencakup beberapa topik, diantaranya konsep dasar, sejarah singkat perdagangan internasional, dan kondisi perdagangan internasional. Kemudian dasar hukum ekspor impor dan pihak-pihak yang terkait, tata cara pelaksanaan ekspor dan impor serta dokumen pendukung, jenis-jenis pembayaran perdagangan internasional dan letter of credit, serta korespondensi ekspor. Referensi utama yang digunakan untuk mata kuliah ini yaitu buku ajar ber-ISBN yang berjudul Administrasi Ekspor Impor yang diterbitkan oleh Polynema Press tahun 2026. Yang dimana saya sendiri sebagai penulisnya bersama dengan rekan sejawat. Metode pembelajaran yang digunakan adalah mode luring di kelas dan mode daring dengan memanfaatkan Google Classroom agar mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan dan mengumpulkan tugas. Kriteria penilaian yang digunakan pada mata kuliah ini mencakup keaktifan mahasiswa, tugas terstruktur, tugas individu, tugas kelompok, UTS, dan UAS. Dengan bobot penilaian untuk kuis 9%, tugas 10%, case method 51%, UTS 15%, dan UAS dengan bobot 15%. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen, yaitu penilaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Berikut adalah video perkuliahan saya secara luring untuk mata kuliah Administrasi Ekspor Impor. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Baik ya? Ya. Oke. Jadi pada pertemuan ini ya di minggu ketiga itu sesuai RPS, berarti kita akan membahas mengenai tata cara pelaksanaan impor. Nah, sebelumnya kan kita sudah bahas mengenai siapa aja sih pihak-pihak yang terlibat di dalam kegiatan perdagangan internasional, kemudian apa aja sih dasar hukum yang ada di dalam kegiatan perdagangan internasional. Nah, di materi ini akan lebih lanjut kita pelajari bagaimana sih step-stepnya terkait dengan pelaksanaan impor itu sendiri. Nah, sebelum saya mulai perkuliahan ini, coba saya absen terlebih dahulu ya. Oke. Dewi ada? Ya. Kemudian Kansa ada? Ya. Kemudian Alia ada? Oh iya. Oke, hadir semua ya untuk pertemuan kali ini. Ya. Nah, sebelum saya masuk lebih dalam ke materinya, itu coba nih ya. Saya tanyakan dulu kepada kalian. Kalau saya itu mau impor kopi, misal dari Australia gitu. Nah, kira-kira tahap pertama yang mau dilakukan apa nih sebelum kita impor kopi tadi? Sebelum saya impor. Apa kira-kira? Menyiapkan dokumen. Terus apa lagi? Dikira-kira aja. Ya? Cari tahu estimasi biaya. Estimasi biaya misal terkait pengiriman, terkait juga dengan nanti pajak yang dikenakan, biaya masuk dan sebagainya. Jadi memang
itu tadi ya, dokumen harus disiapkan. Kemudian biaya juga harus diperhitungkan sebelum kita melakukan kegiatan impor. Nah, sudah benar jawabannya, tapi mungkin urutannya yang mungkin perlu dibenahi lagi agar kita bisa tahu step by step dalam melakukan kegiatan impor. Nah, jadi pada dasarnya kegiatan impor ini itu dibagi ke dalam 4 tahap. Yang pertama adalah tahap registrasi dulu, tahap persiapan dulu. Jadi persiapan pre-impor. Setelah itu kita melakukan registrasi sebagai importir. Kemudian penyampaian pemberitahuan impor. Nah, ini nanti penyampaian ini dilakukan ke pihak bea cukai. Kemudian yang terakhir adalah tahapan custom clearance. Jadi bagaimana barang tersebut itu bisa keluar dari pengawasan pihak bea cukai dan dapat legal didistribusikan di Indonesia. Nah, yang pertama di sini adalah persiapan pre-impornya dulu. Jadi sebelum melakukan impor, maka calon importir ini harus mempersiapkan segala macam kelengkapan, perizinan, dan lain sebagainya. Dan yang pertama, pasti ya, kita harus mencari supplier terlebih dahulu. Karena tadi kita kegiatan perdagangan internasional, kita dibatasi oleh jarak yang sangat jauh dengan calon supplier kita, itu maka kita harus mencari supplier yang kredibel. Kita bisa lihat nih, misal ya sekarang kan teknologi sudah canggih ya. Kita bisa lihat di Google Review atau kita bisa lihat di website perusahaannya, apakah perusahaan tersebut kredibel atau tidak sebagai supplier yang mau kita ajak kerjasama nanti. Kemudian juga kita harus negosiasi. Jadi negosiasi terkait dengan harga barang tersebut pastinya. Apalagi kalau kita beli dalam jumlah yang besar. Jadi kita negosiasi terkait harga barang tersebut. Kemudian jenis pembayaran atau syarat pembayaran apa yang mereka gunakan. Nah, itu harus disesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi apakah jenis pembayaran tertentu bayar dulu baru dikirim atau barangnya dikirim dulu baru dibayar, itu nanti perlu kita sepakati dengan supplier kita tadi. Nah, kemudian kita juga harus menyepakati terkait dengan Incoterms. Jadi Incoterms itu terkait tanggung jawab barang tersebut itu nanti di pihak siapa ketika sampai di mana. Misal apakah barang tersebut sudah menjadi tanggung jawab pembeli ketika barang tersebut sudah dimuat di kapal. Jadi kalau barang sudah dimuat di kapal itu berarti penjual atau supplier sudah tidak menanggung kewajiban atas misal kerusakan dan lain sebagainya untuk barang tersebut. Jadi perlu disepakati. Kemudian terkait dengan perizinan. Jadi ada perizinan tertentu yang harus disiapkan oleh seorang importir. Jadi seorang importir ini harus memiliki angka pengenal impor atau API singkatnya. Nah, API ini itu didaftarkan melalui lembaga pemerintah yaitu Kementerian Perdagangan. Kemudian misal nih kita mau impor obat. Nah, itu punya izin tertentu dari lembaga pemerintah lain. Apa kalau mau impor obat yang mengeluarkan? BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jadi kalau kita mau impor obat atau makanan gitu ya, itu harus memiliki izin juga dari BPOM. Atau kalau kita mau impor makanan yang harus bersertifikasi halal, nah itu butuh izin dari lembaga apa? MUI ya. Jadi ada lembaga-lembaga yang memang akan kita urus sertifikasinya kalau memang itu dibutuhkan. Misal tadi kalau obat ke BPOM, kalau halal kita ke MUI. Seperti itu. Nah, kemudian identifikasi barang. Jadi kita harus memastikan bahwa barang tersebut itu bukan masuk ke dalam barang yang dilarang atau dibatasi. Kalau dilarang itu benar-benar nggak boleh masuk ya. Tapi kalau dibatasi masih boleh masuk, tetapi dengan kuota tertentu, dengan batas tertentu. Jadi kita harus pastikan barang tersebut apakah masuk larangan ataukah masuk barang yang terbatas. Gimana cara ngeceknya? Nah, disinilah kita bisa mengecek dengan yang namanya HS code. Ya.
Jadi kalau kita itu mau impor barang yang mau kita inputkan datanya itu harus spesifik. Nggak bisa misal saya mau impor kopi, yang saya inputkan cuma kopi. Itu kan terlalu general. Sedangkan kopi itu kan jenisnya beragam ya. Apa aja sih jenis kopi yang kalian tahu? Ada Arabica, ada Robusta, ada kopi yang masih hijau itu bijinya, tahu? Green bean. Ya. Itu kan belum di roasting. Ada yang sudah roasted. Nah, jadi macam-macam jenis kopi itu. Nah, kopi seperti apa nih yang mau kita impor? Itu harus detail input data kita nanti saat mengklasifikasikan barang yang akan kita impor. Nah, itu bisa dilihat dari HS Code ini. Jadi HS Code ini atau Harmonized System Code itu adalah kode yang memang digunakan untuk melakukan penggolongan barang yang diperdagangkan secara internasional. Jadi semua barang itu yang diperdagangkan secara internasional, mereka semua sudah punya kodenya. Kalau memang barang tersebut barang yang umum diperdagangkan ya, jadi sudah ada kodenya yang berlaku secara internasional. Nah, HS Code ini itu digunakan memang untuk pengklasifikasian barang, kemudian juga mencari tahu berapa bea masuk, pajak yang terkait, dan juga data statistik, pencatatan data statistik untuk perdagangan barang tersebut. Karena tadi saya bilang, kalau saya cuma input kopi, itu kan tafsirannya beda-beda nanti. Sehingga dibuatlah satu klasifikasi yang berlaku secara internasional yang disebut dengan HS Code. Jadi nanti untuk kopi Arabica, HS Code-nya beda, kopi Robusta, HS Code-nya beda, kopi instan, HS Code-nya beda. Jadi nanti dengan adanya kode tersebut, maka seluruh perdagangan internasional itu menjadi satu kode agar mudah melakukan penafsiran terhadap barang tersebut. Nah, HS Code ini itu dipakai di berbagai dokumen ekspor maupun impor. Jadi banyak sekali dokumen ekspor impor yang memang memasukkan HS Code di dalam isiannya. Makanya kita perlu menuliskan HS Code itu dengan detail dan tepat. Jadi harus benar ya HS Code yang kita tulis itu. Kemudian digunakan juga untuk regulasi dan pajak. Jadi di dalam HS Code itu nanti banyak sekali listnya. Terkait dengan bea masuk, pajak yang dikenakan, itu semua nanti tertera di dalam HS Code tersebut. Kemudian pastinya berpengaruh terhadap tarif dan bea masuk. Sehingga tadi saya bilang harus tepat kita menafsirkan barang. Tidak bisa kita mau impornya Arabica, kita inputkan Robusta. Itu nanti akan terjadi kesalahan administratif di situ yang akan menghambat perdagangan. Nah, sebagai contoh ya di sini. Di sini ada HS Code untuk produk apa ini? Produk apel ya. Jadi, untuk HS Code sendiri dia terdiri dari 6 digit yang berlaku secara internasional. Untuk apel ini dia 08 10 kemudian 0 0 0 0. Nah, 6 digit di awal ini ya, ini adalah kode yang berlaku secara internasional. Jadi untuk produk apel itu kamu mau buka INS HS Code di negara manapun, untuk apel kodenya pasti 080810. Nah, untuk kode berikutnya ya. Kalau kode berikutnya ini berlaku secara nasional. Jadi tergantung negara tersebut mau mengklasifikasikannya lagi seperti apa, itu tergantung dari angka 6 setelah angka terakhir setelah 6 digit di awal. Jadi itu tergantung dari negara yang bersangkutan. Nah, misal ya, ini kan apel 080810 yang internasional, kemudian ini yang nasional. Misal ini berlaku di USA. Jadi USDA menggunakan ini 0000 untuk kode apel. Nah, nanti dari sini kita bisa melihat bea masuk,
kemudian pajak, dan lain sebagainya terkait dengan produk apel. Nah, coba sekarang kita simulasikan praktik untuk mencari HS code. HP-nya bisa dikeluarkan, mungkin bisa diketikkan website tersebut ya, insw.go.id/intr. Coba bisa diketikkan insw. Jadi nanti kita mencari HS code di website tersebut. Sudah bisa ya? Sudah bisa semuanya, oke. Saya mau kita praktik bareng-bareng, coba mencari HS code untuk produk kopi. Dari tadi kita bahas kopi ya. Coba. Nah, seperti ini ya tampilannya untuk yang insw.intr. Sama ya dengan yang di HP ya. Nah, coba sekarang kalian cari kopi. Tapi untuk tadi saya bilang, kita kalau mau input itu harus spesifik. Kopi apa nih yang mau kita impor? Apa? Mau Arabica atau Robusta nih kira-kira nih? Arabica kali ya, yang lebih high class gitu. Oke, coba dicari kopi Arabica. Coba diketikkan di situ kopi Arabica. Sudah ketemu? Kopi Arabica. Apa HS code-nya? 09 01 09 01 1220 ya. Ini untuk kopi yang dengan jenis Arabica. Nah, di situ kalau kalian mau melihat seperti tarif biaya masuk, itu diklik ini detail. Bisa diklik ya detailnya ya. Nah, coba diklik detailnya. Nah, di situ nanti akan tertera di sini tarif ya, tarif yang terkait dengan produk kopi Arabica tadi. Seperti ini, BM MFN. BM ini adalah bea masuk. Jadi untuk bea masuk kopi itu angkanya adalah 5%. Kemudian untuk PPN kopi Arabica ya di sini itu 12%. Nah, kemudian tadi yang saya bilang, kita sebagai importir harus mengurus angka pengenal impor di Kementerian Perdagangan. Itu kalau kita terdaftar sebagai API, itu kita hanya dikenai pajak sebesar 2,5%. Tapi kalau kita tidak terdaftar sebagai API, pajaknya lebih tinggi di 7,5%. Sehingga kita harus mendaftar sebagai API jika ingin kegiatan perdagangan internasional kita yang terkait biaya tarif tadi ya, itu lebih rendah. Jadi mendaftarkan diri sebagai angka, terregistrasi sebagai angka pengenal impor tadi, API. Gimana? Sudah bisa ya untuk mencari HS code ya? Jadi HS code itu harus dimasukkan dengan tepat. Barang apa yang mau kita masukkan, itu harus spesifik, tidak bisa hanya kopi tadi. Nah, oke. Kemudian saya lanjutkan. Nah, yang selanjutnya ya registrasi importir. Jadi kita kalau sebagai importir baru itu wajib melakukan registrasi importir. Nah, registrasi ini wajib bagi importir baru, kemudian mempersiapkan berbagai macam dokumen seperti NPWP. NPWP apa sih? Masih ingat ya NPWP? Nomor pokok wajib pajak. Jadi harus punya NPWP. Sama seperti API tadi. Kalau kita tidak punya NPWP, ini bisnis secara umum ya, pajaknya pasti lebih besar kalau kita tidak punya NPWP. Makanya punya NPWP, punya API. Nah, ini ya, registrasi pun dilakukan melalui INSW untuk registrasi importir. Tadi kan kita cari HS code di INSW ya. Registrasi importir pun di INSW. Berarti INSW ini fungsinya banyak ya, tidak hanya untuk sebagai kita cari HS code dan lain sebagainya tadi. Jadi fungsi INSW ini kita bisa menyampaikan pemberitahuan impor atau PIB, pemberitahuan impor barang.
kemudian custom clearance, penyelesaian barang tersebut agar bisa lepas dari bea cukai. Jadi dari awal kita melakukan registrasi sampai kita menerima barang tersebut untuk didistribusikan ke Indonesia, itu semua dilakukan melalui satu portal yang dinamai INSW. Nah, kemudian yang ketiga adalah kita harus melakukan penyampaian pemberitahuan impor. Jadi di penyampaian pemberitahuan impor ini, itu nanti kalian harus menyiapkan beberapa informasi terkait dengan barang yang akan diimpor. Jadi terkait dengan jenis barangnya apa, kemudian nilai barangnya berapa, kemudian barang tersebut dari negara mana, itu harus harus disiapkan di dalam penyampaian pemberitahuan impor. Seperti ini. Jadi dokumen pelengkap yang harus dilengkapi adalah invoice. Invoice itu untuk melihat nilai barang tersebut berapa. Packing list untuk melihat jenis barangnya, kuantitas barangnya, itu semua ada di packing list. Kemudian ada bill of lading. Kalau bill of lading itu bukti pengiriman menggunakan jalur apa? Kalau bill of lading, laut atau udara? Laut, ya. Kalau bill of lading itu melalui jalur laut. Kalau yang airway bill itu baru lewat udara. Nah, kemudian ada COO atau Certificate of Origin. Itu adalah sertifikat yang menunjukkan asal barang tersebut itu dari negara mana. Itu kadang dibutuhkan, kadang tidak. Tapi yang wajib itu biasanya invoice, packing list, dan juga bill of lading atau airway bill. Nah, mungkin untuk lebih mempermudah pemahaman, coba saya butuh 2 mahasiswa untuk maju ke depan, mungkin simulasi lah kita praktik. Siapa coba yang mau? Oh ya, bisa Mbak Dewi ya, dengan Mbak Kansa. Oke, boleh maju ke depan. Coba. Jadi nanti ada yang berperan sebagai petugas bea cukai, ada yang berperan sebagai importir. Nah, yang petugas bea cukai mau siapa? Dewi. Yang importir Kansa. Nah, ini ada dokumen impor. Ya, nanti ceritanya sedang melakukan pemberitahuan impor barang atau PIB. Coba nanti diserahkan ke pihak bea cukai untuk diperiksa nih udah lengkap atau belum dokumennya. Coba. Ini sih Bu, saya di sini mau impor barang. Ini untuk surat pemberitahuan impornya boleh dicek terlebih dahulu. Aku cek dulu untuk kelengkapan dokumennya. Ya, gimana? Setelah dicek, apakah sudah lengkap dari pihak bea cukai? Ada yang kurang sih Pak. Apa aja ini? Isi dokumennya apa aja di dalam sini? Isinya ada dokumen impor, Ya, ada invoice dan packing list. Kekurangannya ada bill of lading atau airway bill sih. Nah, berarti ada kekurangan dokumen di dalam kegiatan ini. Kekurangannya adalah tadi ada bill of lading atau airway bill. Bisa juga kekurangan kalau dibutuhkan ada SKA, surat keterangan asal atau Certificate of Origin. Oke, terima kasih ya. Jadi seperti itu. Kalau kita mau melakukan impor, itu nanti importir harus menyerahkan pihak bea cukai, dan bea cukai akan mengecek apakah dokumennya sudah benar atau belum. Oke, silakan duduk lagi. Terima kasih. Jadi kalau tadi dari simulasi tadi, itu memang ada yang kurang, seperti bill of lading. Nah, bill of lading ini sangat penting dalam kegiatan impor sehingga harus dilengkapi. Kalau tidak nanti akan terjadi kekurangan secara administratif yang dapat menghambat proses impor tersebut. Nah, yang terakhir adalah proses custom clearance. Jadi ini adalah keseluruhan proses yang membuat barang itu bisa sampai ke kita sebagai pembeli dan dapat distribusikan secara legal di Indonesia. Tahap yang pertama adalah penyampaian pemberitahuan impor tadi. Jadi pihak importir atau pihak freight forwarder yang dipercaya oleh importir itu bisa menyampaikan pemberitahuan impor kepada pihak bea cukai. Nah, setelah itu akan dilakukan pemeriksaan dokumen, step kedua, pemeriksaan dokumen oleh pihak bea cukai. Lalu setelah dicek kelengkapan dokumen, itu akan ditetapkan oleh pihak bea cukai.
masuk ke jalur hijau, kuning, atau merah. Jika masuk ke jalur hijau, itu berarti tidak perlu diperiksa secara fisik barangnya. Bisa langsung dilakukan perhitungan biaya masuk dan pajak impor. Tapi ketika barang tersebut masuk ke jalur merah, itu maka perlu dilakukan pengecekan fisik barang. Biasanya masuk jalur merah ini mungkin barang-barang yang masuk ke dalam barang lartas tadi, dilarang ataupun terbatas. Jadi perlu dilakukan pengecekan secara fisik. Lalu setelah dilakukan perhitungan biaya masuk, setelah itu nanti akan keluar nih tagihan terkait dengan berapa biaya masuk yang harus kita selesaikan dan juga pajak yang terkait dengan barang tersebut. Lalu importir harus melakukan pembayaran atas biaya masuk dan pajak tersebut. Barulah terakhir setelah itu pihak bea cukai akan mengeluarkan SPPB atau surat persetujuan pengeluaran barang. Setelah itu barang tersebut legal untuk diambil oleh si importir dan legal untuk diedarkan di Indonesia. Setelah itu selesai, maka sudah selesailah kegiatan impor yang kita lakukan. Sampai sini dulu mungkin. Apa ada yang ingin ditanyakan? Ya, Mbak. Dengan Mbak siapa? Ketika ya. Izin bertanya Pak, Ya. apabila penyampaian pemberitahuan impor tadi itu dokumennya masih belum lengkap, apakah bisa tetap dilanjutkan? Kemudian apa dampaknya bagi importir dan apa yang harus dilakukan oleh importir? Ya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi kalau kita itu sebagai importir kemudian ada dokumen yang tidak lengkap tadi ya, itu pasti akan menghambat proses custom clearance ini pastinya. Jadi kita sebagai importir itu harus melengkapi keseluruhan dokumen, karena keseluruhan dokumen itu sifatnya saling bersambung ya, antara satu dokumen dengan dokumen yang lainnya, saling terkait gitu. Sehingga dokumen itu nanti misalnya seperti tadi apa yang kurang? Bill of lading. Nah, bill of lading itu kan bukti barang tersebut sudah dikirim, bukti pengiriman atas barang tersebut. Maka pihak bea cukai tidak bisa mengecek bukti pengirimannya sehingga terjadi kesalahan administratif di situ, sehingga administrasi impornya terhambat dan pastinya nanti akan memperlambat proses custom clearance. Nah, bagaimana cara kita mengatasi itu? Kita sebagai importir harus bekerja sama atau berkomunikasi dengan baik kepada supplier kita yang berada di luar negeri. Karena dokumen-dokumen tadi ya, seperti invoice, packing list, bill of lading, itu kan pihak sana sebenarnya yang mengeluarkan, pihak pengirim. Jadi kita harus berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi dengan baik kepada pihak supplier, agar dokumen-dokumen tersebut itu disediakan dengan cepat, tepat waktu, dan juga dengan benar. Sehingga kita sebagai importir ketika akan melakukan penyampaian pemberitahuan impor tadi, itu akan lebih mudah. Jadi seperti itu. Apakah sudah jelas? Oke. Saya juga ada contoh kasus nih. Ada toko di sekitar sini nih, namanya Unicase. Dia juga pernah salah HS code karena dia impor tempered glass. Nah, tempered glass itu ya kalian tahu ya, bahannya itu ternyata nggak sepenuhnya kaca. Mereka nginputnya itu HS code-nya kaca, sehingga di pihak bea cukai itu salah. Nah, di situ mereka harus membenarkan HS code-nya, perubahan biaya masuk dan lain sebagainya, sehingga terjadi keterlambatan dalam proses pengiriman barang impor tadi. Nah, itu ya. Jadi yang seperti itu harus dihindari kalau kita mau melakukan impor. Penginputan HS code itu harus benar. Nah, terakhir ya, ini nanti tugas studi kasus. Kalian harus melihat kasusnya, kemudian nanti kalian cek HS code-nya dan lain sebagainya. Ini nanti saya inputkan tugas ini di Google Classroom. Pengumpulannya pun nanti lewat Google Classroom. Jadi kalian harus melihat, membaca studi kasusnya dulu, kemudian menentukan HS code dan juga dokumen-dokumen yang digunakan. Oke, sampai di sini perkuliahan kita. Nanti kita ketemu lagi minggu depan membahas tata cara pelaksanaan ekspor. Ya. Untuk hari ini cukup. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.